Hey, selamat datang kembali dalam kelas pembelajar sejarah Indonesia. Masih bersama dengan Pak Ruben yang akan mengantarkan kamu untuk mempelajari berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan negara kita saat ini dan barangkali bisa menjawab kenapa negara kita, Indonesia, itu menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Padahal kita bukan negara Islam ya, tetapi kita adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, terbesar di dunia. Nah, topik kita kali ini adalah tentang teori masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan Islam di Indonesia. Ini barangkali menjadi topik keempat kita, dan untuk itu semangat kita akan mempelajarinya secara lebih lanjut. Namun sebelum kita mulai membahas satu demi satu topik dan materi pembahasannya, perlu kalian pahami juga ini adalah kompetensi dasar serta tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada topik ini. Kamu bisa cermati pada poin 3.2 dan 4.2, yakni menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam. Sorry ya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, pemerintahan, maupun budaya. Lalu KD 4.2-nya itu adalah menyajikan hasil analisis tentang hal-hal yang kita bahas pada KD 3.2. Nah, adapun dalam topik ini kita punya setidaknya 5 tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa kamu capai dan kamu pahami setelah kita membahas topik ini. Yakni yang pertama, kamu mampu menganalisis proses masuk dan berkembangnya agama Islam ke Indonesia, entah itu lewat berbagai berita, fakta, teori tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, nanti kita akan coba untuk menganalisis peta rute penyebaran agama Islam di Indonesia, dan kita akan melihat bagaimana awal mula Islam ini menyebar ke Kepulauan Nusantara sampai akhirnya pada hari ini. Yang ketiga, kita akan coba menganalisis juga, artinya mencari tahu dan memahami berbagai saluran atau media penyebaran Islam di Indonesia. Apa yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu. Dan yang keempat ini adalah menyimpulkan alasan mengapa agama Islam ini mudah sekali diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada masa awal penyebarannya. Dan yang kelima, ini menyimpulkan pengaruh dan dampak tumbuh kembangnya agama dan kebudayaan Islam terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, secara garis besar yang akan kita bahas ini bisa kita rangkum menjadi 6 hal seperti ini. Kita akan membahas faktor-faktor penyebab masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Lalu yang kedua, kita akan mencari tahu sumber informasi tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Baru deh kita bahas teori masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita juga akan bahas nih saluran atau media apa saja yang digunakan untuk penyebaran Islam. Lalu kenapa? Kita akan cari tahu nih kenapa alasannya agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia pada masa awal penyebarannya. Terakhir, baru kita simpulkan apa saja pengaruh atau dampak yang ditimbulkan dari masuknya agama Islam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, ada sebuah quote sejarah untuk kamu. Dan kali ini quotes-nya berbunyi, orang yang belajar sejarah punya peluang besar untuk menjadi lebih bijak, sebab mereka bisa belajar dari masa lalu untuk membuat masa depan menjadi lebih baik. Cia. Keren ya. Ini quotes dari para band buat kamu, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau sudah siap dan sudah ada gambaran tentang apa yang akan kita bahas, mari kita mulai pembahasannya. Kita akan awali dengan pembahasan tentang faktor penyebab masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, seperti yang bisa kamu lihat di sini, kita punya setidaknya 6 faktor yang kalau kita perhatikan secara lebih seksama, ini mirip dengan faktor penyebab masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia pada topik sebelumnya. Karena memang relatif sama, hanya saja ada satu pembeda yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Jadi 6 faktor itu adalah letak geografis yang strategis, kemudian peran iklim, khususnya adanya angin muson, lalu adanya kegiatan perdagangan dalam bidang ekonomi, dan fakta bahwa Nusantara itu kaya akan SDA atau barang dagangan.
Kemudian adanya keterbukaan masyarakat Indonesia, dan satu hal yang berbeda yang tidak kita temukan pada topik sebelumnya, yakni kemunduran Majapahit dan kerajaan Hindu-Buddha lainnya. Ini adalah 6 faktor yang memudahkan agama Islam bisa masuk ke Indonesia pada saat itu, bahkan kemudian menggantikan peran dan keberadaan agama Hindu-Buddha. Kita akan coba cek satu persatu, tapi sebelum itu bisa kamu lihat kira-kira ini adalah gambaran dari ilustrasi bagaimana kedatangan pedagang Islam di Kepulauan Nusantara lalu berinteraksi dan menyebarkan agama Islam. Kalau kita lihat di gambar ini, maka kita bisa merangkup 6 faktor tadi. Bahwasanya perdagangan ini menjadi kunci awal dari terbukanya interaksi antara para pedagang Islam dan juga orang-orang Nusantara. Lewat kontak perdagangan, mereka akhirnya bertemu, mereka berinteraksi, kemudian mereka bertukar budaya dan wawasan, dan dari sanalah pengetahuan tentang agama Islam, bahkan ajaran-ajarannya itu bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jadi kunci utamanya itu adalah perdagangan. Kebetulan sekali, letak Kepulauan Nusantara Indonesia ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Dan jalur yang utama dalam perdagangan internasional saat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Selat Malaka. Jadi letak kita tuh strategis, sehingga pedagang dari berbagai penjuru itu sempat aja mampir di Kepulauan Nusantara, khususnya pedagang Islam, entah itu yang berasal dari Arab, kemudian dari Cina, Persia, bahkan dari India. Nah, akibat kontak dagang inilah nanti kemudian mereka memberikan wawasan dan interaksi tentang ajaran agama Islam. Jangan kita lupakan adanya peran angin. Masih ingat kan pembahasan tentang angin muson? Nah, ini juga mempengaruhi karena 6 bulan masa menunggu para pedagang Arab ini, nggak cuma pedagang Arab ya, pada pedagang Muslim ini, mereka bisa memanfaatkan itu untuk melakukan dakwah. Karena agama Islam itu adalah agama dakwah, setiap orang itu bisa menjadi pendakwah, tergantung seberapa jauh mereka memahami atau mendalami ajaran agama Islam itu. Kalau kamu lihat lagi di gambar, itu bisa kelihatan bahwa pelabuhan-pelabuhan Indonesia atau Nusantara itu ramai sekali. Karena memang banyak komoditi dagang yang diperdagangkan di sana. Sebab Kepulauan Nusantara ini menghasilkan banyak sekali komoditi atau barang-barang perdagangan yang sangat laku. Bahkan beberapa hasil perdagangan itu hanya bisa ditemukan dan dihasilkan dalam jumlah besar di Kepulauan Nusantara. Yang paling banter itu adalah rempah-rempah. Karena Nusantara adalah surganya rempah-rempah, sehingga ya rame. Nusantara ini didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai penjuru dunia. Secara khusus dalam hal ini adalah pedagang Islam. Nah, kalau kita lihat lagi ya di ilustrasi gambar ini, orang-orang Indonesia nih terbuka, toleran, menerima perubahan baru, kemudian menerima juga orang-orang baru yang datang. Apalagi yang datang ini adalah untuk berdagang. Ketika mereka melakukan interaksi dan ibaratnya memberikan informasi ya tentang agama Islam dan ajarannya, orang-orang Indonesia juga tidak serta-merta tertutup begitu saja, tetapi mereka juga coba untuk terbuka dan menerima dengan open minded lah. Kalau misalnya bisa diterima dan diterapkan bahkan dianut, maka itu yang akan mereka lakukan. Nanti kita akan bahas itu. Nah, faktor berikutnya yang semakin memudahkan masuknya agama Islam di Indonesia ini adalah karena pada masa itu sekitar abad ke-14 Masehi, ini negara atau kerajaan terbesar yang bercorak Hindu-Buddha yakni Majapahit mengalami keruntuhan dan diikuti oleh beberapa kerajaan bercorak Hindu-Buddha lainnya. Sehingga agama Islam ini seakan tidak menemukan atau lebih kecil lah menemukan penghalang dari segi politik pemerintahan. Dan ini memudahkan mereka, dalam artian memudahkan agama Islam untuk bisa berkembang dan dianut secara luas oleh masyarakat Nusantara. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari 6 faktor yang menyebabkan agama dan kemudian Islam bisa masuk ke Kepulauan Nusantara. Barangkali tergambar dalam ilustrasi pada 2 gambar ini. Semoga bisa dipahami ya. Ini lebih kepada pengulangan terkait dengan topik sebelumnya, tetapi kita kaitkan dengan kedatangan pedagang Islam yang kemudian menyebabkan masuknya agama Islam di Indonesia.
Nah, kita lanjut. Berbicara tentang masuknya agama Islam dan kebudayaan Islam di Indonesia, maka kita perlu mencari tahu sumber-sumber informasi atau bukti-bukti data-data yang menyampaikan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia itu. Nah, dalam hal ini kita akan mendapati beberapa sumber. Sumbernya cukup banyak. Tetapi supaya lebih sistematis kita membahasnya, maka sumber-sumber informasi itu kita bagi menjadi dua, yakni ada sumber internal atau intern dan juga sumber eksternal atau sumber ekstern. Kalau sumber internal ini adalah sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri Kepulauan Nusantara Indonesia, seperti adanya tulisan-tulisan prasasti, informasi yang terkandung dalam kitab-kitab, kemudian lontar, babat, dan juga tradisi lisan. Artinya informasi yang disampaikan secara turun-temurun. Bahasa kerennya itu adalah oral history. Nah, tapi yang kedua ini ada namanya sumber eksternal, artinya sumber yang berasal dari luar negeri, dari luar wilayah Indonesia. Ini biasanya adalah berita-berita yang dibawa atau dicatat hasil dari informasi serta perjalanan ekspedisi orang-orang dari luar Indonesia. Intinya tidak dilakukan pencatatannya dari orang-orang dalam negeri Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus untuk membahas sumber eksternal. Dan kita akan menemukan setidaknya ada 4 berita informasi yang memberikan gambaran tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ada yang namanya berita Arab, berita Eropa, berita India, dan juga berita Cina. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama berita Arab. Nah, menurut berita Arab, ini artinya dibawa berita ini datangnya dari Arab, khususnya para pedagang Arab yang pada waktu itu berdagang dan berinteraksi dengan orang-orang atau pedagang Nusantara. Menurut berita Arab, proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu diperkirakan terjadi pada abad ke-7 Masehi, di mana agama-agama Islam ini dibawa oleh para pedagang Arab. Nah, kebetulan kan agama Islam juga lahir di daerah atau Jazirah Arab ya. Sebagai informasi juga, abad ke-7 itu padahal Kepulauan Nusantara ini masih dihuni atau dikuasai oleh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Secara khusus, abad ke-7 itu adalah masa kejayaannya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Tetapi, berdasarkan berita Arab, pada masa ini sudah ada pedagang-pedagang Islam yang datang dan berdagang di Kepulauan Nusantara Indonesia. Entah itu terutama yang berasal dari Arab maupun yang berasal dari Gujarat atau India. Jadi berita Arab datangnya dari Arab, kemudian mengatakan bahwa abad ke-7 itu Islam sudah ada, sudah masuk ke Indonesia, walaupun jumlah penganutnya masih sangat sedikit. Kita lanjut ke berita yang kedua, yakni berita Eropa. Artinya ya datang dari Eropa, orang Eropa yang memberitakan informasi tentang masuknya Islam ke Nusantara Indonesia. Dalam hal ini kita akan mengenal seorang tokoh legendaris, pelaut ulung dari Italia yang namanya Marco Polo. Di mana pada tahun 1292 Marco Polo ini berhasil menginjakan kaki di Nusantara Indonesia saat kembali dari Cina dalam perjalanan untuk menuju Eropa. Nah, saat itu menurut Marco Polo di tahun 1292 dia singgah di sebuah daerah yang namanya Perlak. Perlak ini ada di Aceh sekarang. Nah, dalam tulisannya Marco Polo itu menyampaikan bahwa dia dan tim ekspedisinya itu menemukan perkampungan Muslim di Perlak. Dan kemudian sebagaimana kita tahu ya bahwa Perlak itu adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Lalu kemudian berdiri juga yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Jadi menurut berita Eropa, kesaksiannya Marco Polo, Islam sudah masuk ke Indonesia atau sudah eksis di Indonesia, bahkan sudah ada kerajaannya itu pada tahun belum ada kerajaannya. Udah ada kerajaannya ya pada tahun 1292 Masehi. Nah, itu ya, itu tentang berita Eropa. Lalu yang ketiga ini tentang berita India. Artinya informasinya dibawa oleh orang-orang, khususnya pedagang India, khususnya yang berasal dari Gujarat. Sebab Gujarat itu merupakan pusat perdagangan di Asia Selatan dan merupakan salah satu jalur perdagangan dunia yang sangat ramai selain Selat Malaka.
Nah, pada abad ke-8, menurut berita India, para pedagang Gujarat dari India itu sudah datang dan berdagang di Kepulauan Nusantara. Dan para pedagang Gujarat ini mayoritas beragama Islam. Sehingga ketika mereka berdagang di Nusantara Indonesia, mereka nggak cuma berdagang, tetapi mereka juga melakukan dakwah, yakni untuk menyebarkan agama Islam terutama di pesisir pantai Nusantara. Menurut berita India, itu terjadi abad ke-8. Lalu kita punya berita yang terakhir. Ini datangnya dari berita Cina. Dan berita ini disampaikan informasinya lewat Laksamana Cheng Ho, seorang pelaut legendaris dari Kekaisaran Cina yang pada saat itu diutus oleh Kaisar Cina untuk berlayar mengarungi dunia. Dan dalam perjalanannya, si Laksamana Cheng Ho dengan asistennya, kalau nggak salah itu namanya adalah Makwan ya, sekretarisnya Laksamana Cheng Ho, ini menyampaikan bahwa sekitar tahun 1400 itu mereka sampai dan singgah di pantai utara Jawa alias Pantura. Dan menurut catatannya, di sana sudah ada pedagang-pedagang Islam yang tinggal di pantai utara Jawa. Sehingga menurut berita Cina, abad ke-14 Masehi, ingat ya, abad ke-14 itu Majapahit runtuh. Menurut berita Cina pada abad ke-14 Masehi, ini Islam sudah masuk ke pantai utara Jawa. Bahkan kemungkinan sudah mulai berdiri kerajaan di Jawa. Ingat ketika Majapahit runtuh, mulai berdiri kerajaan penggantinya, yakni Kerajaan Demak. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah 4 sumber atau informasi: berita Arab, berita Eropa, berita India, berita Cina tentang masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Masing-masing memberikan informasi yang berbeda tergantung kapan mereka melihat atau menyaksikan fenomena masuknya Islam di Indonesia. Berita Arab mengatakan abad ke-7 Islam sudah masuk, berita India itu abad ke-8, kemudian berita Eropa itu abad ke-12, sedangkan berita Cina abad ke-14. Mana yang benar? Intinya kita akan mengacu pada informasi-informasi yang kita dapatkan. Kalau dari 4 berita ini, maka sebenarnya bisa kita simpulkan sejak abad ke-7 Masehi, tatkala Kepulauan Nusantara ini masih dikuasai oleh kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ternyata Islam itu sudah masuk dan berkembang, walaupun masih dalam skala yang lebih kecil. Nah, lanjut kemudian pada abad-abad berikutnya barulah kita temukan Islam mulai menemukan semacam akses sehingga bisa berkembang lebih jauh dan kemudian bahkan bisa membentuk sebuah kerajaan. Segitu dulu ya, semoga bisa dipahami. Nah, ini adalah gambar Laksamana Cheng Ho yang sebelah kiri. Ilustrasi tentang gambar Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Cina yang berlayar mengelilingi samudra. Lalu di sebelah kanannya adalah ilustrasi gambar Marco Polo yang tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, Marco Polo ini dari Venezia, Italia. Kita lanjut ya. Setelah tadi kita bahas tentang sumber informasi atau berita asing tentang masuknya agama Islam di Indonesia, kita kemudian akan membahas teori-teori yang memaparkan tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Dalam hal ini kita akan menemukan 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Mekah. Sebelum kita lanjut bahas satu persatu, kalian perlu pahami bahwa penamaan teori-teori ini didasarkan kepada siapa yang membawa agama Islam di Indonesia. Jadi kalau misalnya namanya adalah teori Gujarat, itu artinya ya menurut teori ini yang membawa agama Islam ke Indonesia itu adalah orang-orang Gujarat. Begitu pula pengertian dari teori Persia, teori Arab maupun teori Mekah. Itu yang pertama ya. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Teori Gujarat ini menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dimulai pada awal abad ke-8 Masehi dan dibawa oleh orang-orang Gujarat dari India yang sebagian besarnya beragama Islam. Mereka datang, orang-orang Gujarat ini datang awalnya untuk berdagang, tapi sembari mereka berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama Islam kepada orang-orang Indonesia. Nah, tokoh-tokoh yang mendukung teori Gujarat itu adalah Snow Horgrunge dan juga J. Pittsnapel. Adapun dasar-dasar kebenaran atau ibaratnya hal-hal yang menguatkan teori Gujarat ini antara lain,
kita bisa melihat menurut teori ini orang-orang Gujarat itu sudah banyak yang berdagang di Nusantara Indonesia pada masa itu. Sedangkan pada masa itu sedikit peranan orang-orang Arab dalam perdagangan di Indonesia. Kemudian antara orang-orang Indonesia di Nusantara dan juga orang-orang India itu sudah dari zaman dulu, bahkan sejak dari penyebaran agama Hindu-Buddha itu sudah menjalin kontak yang erat. Sehingga ketika orang-orang Gujarat dari India yang beragama Muslim berdagang dengan orang-orang Nusantara yang walaupun saat itu belum beragama Muslim, ini kontaknya udah erat. Jadi ketika mereka datang dan menyebarkan agama Islam, itu tidak terlalu banyak menemui semacam penolakan seperti itu. Lalu yang lebih menjadi bukti penguat adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Kerajaan Samudra Pasai, yang mana batu nisan ini menunjukkan corak atau ciri khas batu nisan yang ada di Gujarat sana. Lalu bukti penguatnya lagi adalah keterangan dari si Marco Polo tadi yang pernah singgah di Kerajaan Perlak. Nah, bahwa menurut Marco Polo ini di sana di Perlak itu sudah banyak orang-orang menganut agama Islam, terutama yang disebarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat. Sebenarnya masih ada lagi lah ya, nanti kamu bisa baca di materi ajar. Satu lagi faktornya itu adalah adanya corak ajaran tasawuf yang menjadi ciri khas Islam di Indonesia pada saat itu. Nah, menurut pendapat ini tuh ibaratnya semakin menguatkan ya, bahwa agama Islam di Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, sebab ajaran tasawuf ini merupakan ajaran yang dipraktikkan oleh penduduk Muslim di India Selatan, yakni di daerah Gujarat sana. Sehingga ibaratnya tuh kayak ada korelasi, ada hubungan. Ini jangan-jangan Islam di Indonesia yang lebih sering menggunakan ajaran tasawuf pada masa itu ya, ini datangnya pasti juga dari Gujarat nih, kayak gitu. Nah, itu dia tentang teori Gujarat. Intinya, Islam dibawa oleh pedagang India dari Gujarat pada abad ke-8 Masehi dengan didukung oleh beberapa fakta dan juga faktor penguat tadi. Kita lanjut ke teori yang kedua, yakni teori Persia. Nah, dalam teori ini dikatakan bahwa agama Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia atau orang-orang Iran pada abad ke-12 Masehi dan kemudian disebarkan ke Kepulauan Nusantara. Nah, dasar-dasar teori ini itu antara lain adalah adanya perayaan 10 Muharram atau peringatan Asyura yang oleh masyarakat Iran dipercaya sebagai lambang untuk mengenang peristiwa Husain bin Ali bin Abi Thalib yang terbunuh pada peristiwa Karbala. Nah, perayaan Asyura atau perayaan 10 Muharram ini sekarang banyak kita lihat sering juga dilakukan dalam berupa perayaan atau tradisi tabuik atau tabu di Sumatera Barat dan Jambi. Artinya ada hubungan bahwa tradisi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Persia ternyata juga dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Sehingga ada kesan bahwa atau dugaan bahwa orang-orang Persia juga membawa agama Islam ke Indonesia. Kemudian fakta berikutnya itu adanya suku Leran dan suku Jawi di Persia yang menetap dan tinggal di Indonesia, khususnya di daerah Gresik, Jawa Timur. Lalu ada juga penemuan makam Maulana Malik Ibrahim yang bercorak khas Persia pada tahun 1419 di Gresik. Jadi 3 hal ini menguatkan bahwa agama Islam yang ada di Indonesia itu juga dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, adapun pencetus teori Persia ini adalah bapak yang bernama Husain Hidayat, P.A. Husain Hidayat. Itu tentang teori Persia ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teori Arab. Menurut teori ini, orang yang membawa atau orang-orang yang membawa agama Islam di Indonesia itu adalah orang-orang Arab lewat kontak perdagangan. Dan ini terjadi sekitar abad ke-7 Masehi. Adapun teori ini didukung oleh Hamka, kemudian Van Leer dan juga T.W. Arnold. Nah, beberapa sumber yang menguatkan fakta tentang teori Arab itu adalah adanya mazhab Syafi'i, seperti masyarakat Muslim Mesir dan Mekah yang pada waktu itu menganut mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini juga ditemukan di Kerajaan Samudra Pasai. Lalu gelar raja-raja Samudra Pasai seperti Al-Malik yang diyakini gelar semacam ini berasal di Mesir karena biasanya digunakan oleh raja-raja Mesir. Kemudian adanya dokumen juga nih dari Cina yang ditulis oleh Chu Fanxi
yang dikutip dari seorang ahli geografi yakni Chow Kufei. Dalam dokumen ini disebutkan adanya perkampungan muslim di sekitar pantai Barus, Sumatera Barat yang dikenal sebagai Bandar Khalifah. Nah, dalam bahasa Cina, wilayah ini dikenal dengan nama Tasih, sebutan orang Cina untuk Arab. Artinya, yang disampaikan oleh Chu Fanchi ini, yang ditemukan oleh dia adalah di daerah itu sudah ada orang-orang Arab yang menganut agama Islam, sehingga menguatkan fakta atau menguatkan isi teori Arab bahwa agama Islam di Indonesia juga dibawa oleh orang-orang Arab. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir itu adalah teori Mekah. Teori Mekah ini, tahu kan daerah Mekah ya, kota sucinya umat Islam di Arab sana. Nah, menurut teori ini, Islam telah masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan langsung disebarkan oleh orang Mekah. Buktinya ada pemukiman Islam di Baros dan pesisir barat Sumatera, dan adanya makam Fatimah binti Maimun yang berangkat tahun 1078 Masehi di Trowulan, Jawa Timur. Itu di sekitar kerajaan Majapahit. Nah, sebagai kesimpulan ya, kita mengenal 4 teori yang membahas masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia, yakni teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Mekah. Setiap teori mengatakan bahwa mereka punya faktanya sendiri-sendiri. Mereka punya faktor penguatnya masing-masing. Teori Gujarat mengatakan bahwa orang Gujarat dari India yang membawa agama Islam ke Indonesia. Begitu pula teori Persia. Katanya menurut teori ini orang Persia dari Iran yang membawa agama Islam ke Indonesia. Lalu teori Arab dan teori Mekah juga gak mau kalah. Katanya orang-orang Arab dan orang-orang Mekah yang membawa agama Islam ke Indonesia dan menyebarkannya. Benarkah demikian? Ya, bisa dikatakan benar. Sebagai kesimpulan, keempat teori ini punya nilai kebenarannya masing-masing. Yang dapat kita ambil hubungannya adalah bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia itu tidak bersumber pada satu pihak yang membawa atau menyebarkannya saja. Walaupun agama Islam itu aslinya lahir di Jazirah Arab, bukan berarti orang Arab saja yang membawa agama Islam dan menyebarkannya di Nusantara Indonesia, tetapi juga orang-orang Islam dari daerah lain. Sebab ketika agama Islam ini berkembang di daerah Arab, kemudian agama Islam ini menyebar ke berbagai daerah lainnya di penjuru dunia, bahkan sampai di daerah Spanyol, khususnya di Cordoba sana. Nanti kamu bisa cari tahu ya, sebagian kerajaan Spanyol dulu, kekaisarannya itu dipimpin oleh atau dikuasai oleh Khalifah Islamiyah, yakni kerajaan Cordoba. Kembali ke 4 teori tadi, sebagai kesimpulan, maka bisa dikatakan bahwa agama Islam yang masuk Indonesia itu tidak hanya berasal dari Arab saja, tetapi juga dibawa oleh orang-orang Gujarat, orang Persia, dan orang Mekah. Hal inilah yang kemudian membuat adanya keberagaman ciri khas agama Islam yang ada di Indonesia dan menjadikan praktek agama Islam di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di Arab sana. Bahkan kita mengenal beberapa semacam mazhab di Indonesia tentang agama Islam. Lalu kita juga mengenal adanya ajaran tasawuf yang mana itu jadi ciri khas juga di Indonesia, dan pada masa ini kita mengenal yang namanya istilah Islam kejawen, yang mana Islam kejawen ini atau Islam abangan ini punya ciri khas yang berbeda dengan Islam modern yang diterapkan di Arab sana. Inilah yang kemudian menyebabkan beberapa praktik ajaran agama Islam di Indonesia itu punya ciri khas yang berbeda, yang membedakan dengan praktik ajaran agama Islam di daerah-daerah lainnya. Itu kira-kira kesimpulannya. Gimana? Masih semangat? Memang agak panjang ya, tetapi tujuannya supaya kamu mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang topik yang kita bahas. Nah, inilah galeri gambar ilustrasi tentang para pedagang Islam yang datang, kemudian masjid sebagai tempat persembahyangan umat Islam di masa-masa awal penyebaran Islam di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan mencoba mencari tahu ini adalah topik tentang saluran dan media penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Ini artinya apa sih media atau alat-alat atau cara yang dipakai oleh para pendakwa Islam untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Islam agar diterima dan dianut oleh masyarakat Nusantara Indonesia saat itu.
Di sini kita akan lihat ada setidaknya 6 saluran atau media penyebaran yang digunakan. Yang pertama, namanya saluran atau media perdagangan. Nah, yang ini kita nggak usah bahas panjang lebar lagi ya, karena tadi pasti kita sudah paham bahwa perdagangan menjadi kunci utama yang membuka interaksi antara orang-orang atau pedagang Islam dengan para warga atau masyarakat Nusantara, sehingga agama Islam dikenal dan kemudian dianut oleh masyarakat Nusantara Indonesia. Saluran yang kedua adalah saluran perkawinan atau pernikahan. Nah, ini juga berawal dari kontak atau saluran perdagangan, di mana ada informasi menurut saluran perkawinan ini bahwasanya para pedagang atau para pesyah bandar, pedagang-pedagang Islam itu kan mereka karena angin muson mereka sering singgah dalam waktu yang cukup lama di kepulauan Nusantara, terutama di daerah-daerah pesisir. Nah, untuk menjalin yang namanya ikatan perdagangan, hubungan yang lebih baik antara para pedagang besar Syah Bandar Arab ini dengan para penguasa lokal di Indonesia, maka terjadilah semacam perkawinan antara orang-orang pedagang Arab ini dengan putri-putri bangsawan lokal. Gak cuma putri-putri bangsawan lokal, tetapi juga gadis-gadis Nusantara pada umumnya. Nah, ini tujuannya bisa ada dua nih manfaat yang mereka dapat. Yang satu, mereka bisa sekalian menyebarkan agama Islam, karena ketika terjadi perkawinan itu maka gadis-gadis dari orang-orang Nusantara itu harus mengikuti atau menganut agama Islam. Nah, semakin lama mereka kemudian beranak cucu dan membentuk perkampungan Islam, awalnya di daerah-daerah pesisir. Kemudian yang kedua, manfaat keduanya adalah terjadi ikatan politik nih antara Syah Bandar atau pedagang-pedagang Arab yang besar itu dengan penguasa lokal, sehingga ini nanti menjadi jalan masuk bagi agama Islam untuk nanti eksis dan juga memegang akses pemerintahan yang nanti berujung pada didirikannya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Lalu saluran yang ketiga itu adalah saluran pendidikan. Jadi kalau kita lanjut pada jadi kita membahas kelanjutan dari saluran perdagangan, perkawinan, dan politik, ketika sudah banyak ada perkampungan Islam di Indonesia, ini masyarakat yang menganut Islam ini kemudian lama-kelamaan mulai membentuk saluran-saluran pendidikan Islam. Nah, biasanya dibentuklah yang namanya pesantren-pesantren yang diajarkan oleh para guru agama dan para ulama, para kiai. Nah, pesantren ini efektif sekali untuk bisa menanamkan ajaran Islam bagi para santrinya. Santri itu adalah sebutan dari murid-murid pesantren. Kemudian ketika para santri ini sudah lulus dari pesantren, mereka akan diwajibkan untuk pulang ke daerah masing-masing, dan di sana mereka menyebarkan ajaran Islam di daerahnya itu, sehingga ajaran Islam ini semacam terjadi pengkaderisasian. Mereka menerima pendidikan, mereka sudah paham tentang ajaran Islam, kemudian mereka diminta untuk mengajarkannya di daerah tempat tinggal mereka, sehingga penyebaran agama Islam ini menjadi cepat dilakukan di berbagai daerah, khususnya di desa-desa. Lalu saluran yang keempat itu namanya saluran kesenian. Nah, di sini para ulama dan juga beberapa pendakwah, nanti khususnya kita akan lihat yang namanya Sunan Kalijaga ya, salah satu dari Wali Songo. Mereka juga menggunakan kesenian-kesenian lokal masyarakat Nusantara dalam sebagai upaya untuk menyebarkan agama Islam. Misalnya nih, Sunan Kalijaga ketika mendakwah atau menyebarkan ajaran Islam, beliau menggunakan yang namanya wayang. Nah, sebagaimana kita tahu, wayang ini adalah kesenian yang sudah ada di masyarakat Indonesia sejak zaman purba, lalu menjadi kesenian favorit. Ibaratnya kalau wayang di masa dulu itu adalah bioskopnya zaman sekarang. Jadi ketika wayang itu tampil, orang-orang pasti akan berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan wayang. Nah, oleh Sunan Kalijaga, pertunjukan wayang ini ditampilkan, tetapi dialog-dialognya itu adalah tentang ajaran agama Islam dan juga ajaran Al-Quran. Lalu ada juga beberapa dari para pendakwah itu menggunakan semacam tembang, kidung, pupuh yang kemudian dimodifikasi. Nadanya sama, tetapi liriknya itu adalah ayat-ayat dari ajaran agama Islam. Ya, kalau bisa dikatakan
Para pendakwah, khususnya para sunan ini sangat kreatif dalam mengemas bagaimana agama dan ajaran Islam ini bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Kemudian kita akan ketemu saluran atau media penyebaran yang keempat, yakni adanya ajaran tasawuf. Nah, tadi kan kita udah sempat sebut-sebut nih ajaran tasawuf. Kira-kira ajaran tasawuf nih ajaran yang kayak gimana sih? Kenapa dia punya peran penting pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia? Ajaran tasawuf sebagaimana disampaikan di awal dipercaya berasal dari daerah Gujarat atau India Selatan sana. Ini menjadi ajaran Islam yang unik karena ajaran tasawuf ini bisa dikatakan lebih fleksibel karena menggabungkan unsur-unsur dari ajaran Islam yang murni yang berasal dari Arab sana dengan kearifan lokal yang ada di daerah tertentu tempat ajaran Islam itu berkembang. Artinya seperti ini, ajaran tasawuf ini adalah gabungan antara ajaran Islam dan tradisi-tradisi pra-Islam, yakni tradisi-tradisi dan kebiasaan serta kebudayaan dari ajaran agama Hindu-Buddha, bahkan animisme dan dinamisme. Jadi dia semacam akulturasi agama gitu. Jadilah ajaran tasawuf Islam yang berkearifan lokal, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ajaran tasawuf ini punya peran yang penting bagi penyebaran agama Islam di masa awal itu, karena dengan adanya ajaran tasawuf, ajaran Islam yang diberikan atau disampaikan itu tidak terasa asing, tidak menjadi hal yang baru, sebab sebagian isinya adalah sudah digabungkan dengan tradisi-tradisi yang dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas pada saat itu. Nah, ini semakin memudahkan agama Islam untuk dianut dan diterima oleh masyarakat Indonesia karena ajarannya yang bersifat luas dan fleksibel serta sudah berbaur dengan tradisi pra-Islam yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat Nusantara pada masa pra-Islam. Itu ya ajaran tasawuf ya. Kelak nanti ajaran tasawuf ini peninggalannya kita lihat seperti Islam kejawen sekarang, Islam abangan istilahnya. Dan saluran media penyebaran yang terakhir itu adalah peran Wali Songo. Wali Songo ini adalah 9 orang wali yang bergelar sunan. Sunan itu berasal dari kata sesuhunan, artinya seseorang yang dijunjung dan dihormati. Nah, 9 wali ini berperan besar menyebarkan ajaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. 9 wali ini nanti kita lihat ya gambar-gambarnya. Ada yang berstatus sebagai ulama, ada bahkan yang berasal dari daerah luar Indonesia, yakni Persia. Ada juga wali ini yang sebenarnya adalah seorang raja, contohnya Fathahillah. Dan wali-wali ini selain mereka dipercaya punya kemampuan dan juga wawasan agama Islam yang mendalam, banyak yang meyakini bahwa para wali ini juga punya karisma serta wibawa yang besar. Dan konon juga memiliki semacam kesaktian atau kekuatan gaib gitu. Ini konon ya. Sehingga mereka ini sangat dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Apa yang mereka ajarkan dan mereka katakan, mereka sampaikan akan diikuti. Sehingga peran 9 wali Songo ini sangat penting untuk mengislamkan Jawa, yang kemudian menjadi basis dari agama Islam di Nusantara sampai hari ini. Nah, itu dia tadi ya, 9 saluran media penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Dan ini adalah beberapa ilustrasi dari saluran-saluran penyebaran itu. Ini ada pesantren sebagai saluran islamisasi, kira-kira seperti itu tampilannya pada masa lalu. Lalu ada juga saluran pernikahan atau perkawinan, kemudian kesenian, contohnya wayang. Dan yang pasti dan menjadi awal dari semua kontak dan penyebaran agama Islam di Indonesia adalah saluran perdagangan. Dan ini adalah gambar Wali Songo. Ada 9 orang wali, yakni Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nanti terkait Wali Songo kamu bisa baca atau cari informasi lebih jauh ya. Nah, ini adalah ilustrasi tentang Syekh Siti Jenar, yakni tokoh utama dalam penyebaran ajaran tasawuf yang kita bahas tadi. Sebenarnya Syekh Siti Jenar ini adalah bagian dari para wali. Dia adalah wali ke-10, namun ditentang karena ajarannya dianggap berseberangan dengan Al-Quran.
karena ajarannya masih mengandung unsur-unsur klinik atau hal-hal yang berbau mistis, karena ajaran tasawuf itu dipadukan dengan ajaran-ajaran pra-Islam, yang mana banyak praktek ajarannya itu ditentang oleh Wali Songo karena berseberangan atau tidak sesuai dengan isi Al-Quran. Yep. Semoga masih semangat ya, karena kita masih ada setidaknya 2 topik lagi yang akan kita bahas supaya kamu mendapatkan pemahaman yang lebih utuh terkait dengan topik ini. Nah, kali ini kita akan membahas alasan kenapa ya agama Islam itu cenderung mudah gitu, gampang diterima oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Padahal loh ya, pada masa itu Nusantara, orang-orangnya, masyarakat Nusantara itu sudah menganut agama Hindu-Buddha. Bahkan mereka juga sudah mempraktikkan kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme yang kemudian digabungkan juga dengan agama Hindu-Buddha itu. Tapi kenapa ketika datang agama baru, yakni agama Islam, mereka kok condong gini ya, gampang atau mudah menerima ajaran agama yang baru ini? Ternyata usut punya usut, kita bisa menemukan setidaknya ya ada 8 faktor penyebab yang membuat orang-orang Nusantara itu mudah beralih agama dan akhirnya memeluk agama Islam. Kebanyakan memeluk agama Islam, bukan semua ya, tapi kebanyakan. Dan ini barangkali juga menjadi faktor yang menyebabkan kenapa sampai hari ini Nusantara Indonesia itu menjadi negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia. Kita akan coba kupas satu persatu alasan itu. Yang pertama, syarat untuk masuk Islam itu mudah. Bisa dikatakan mudah, lebih mudah dari syarat masuk agama Hindu-Buddha. Karena kamu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh rasa iman, maka kamu sudah bisa dikatakan sebagai penganut Muslim, yang nanti akan diresmikan oleh para saksi, entah itu ulama, kiai, dan orang-orang yang ada pada saat kamu mengucapkan kalimat syahadat itu. Nanti bisa kalian cross check lagi ya, khususnya kalian yang beragama Islam ya. Jadi kita saling menguatkan konsep ini. Nah, sebagai informasi, 2 kalimat syahadat itu kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, dia akan berbunyi seperti ini. Aku percaya tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, aku percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu adalah 2 kalimat syahadat yang kalau kamu ucapkan dengan penuh keyakinan, maka kamu sudah bisa dikatakan memeluk Islam. Semudah itu. Beda dengan masyarakat Nusantara ketika akan menganut ajaran Hindu-Buddha, khususnya agama Hindu ya, karena harus melalui serangkaian upacara yang membutuhkan ibaratnya biaya yang tidak sedikit juga. Ketika melihat nilai ekonomisnya lebih murah, maka ya lebih mudah sepertinya masuk Islam. Faktor berikutnya, penyebaran agama Islam itu dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan, tidak lewat peperangan dan paksaan. Dan penyebarannya juga disesuaikan dengan lingkungan budaya yang ada. Artinya nggak kaku, nggak saklek gitu, tetapi fleksibel dan luas. Mau menyesuaikan dengan fakta bahwa orang-orang Indonesia itu sebelumnya sudah punya tradisinya sendiri, yakni tradisi pra-Islam, tradisi Hindu-Buddha, animisme, dinamisme, dan totemisme. Jadi agama Islam yang disebarkan di awal itu lebih memilih untuk berdamai dengan situasi dan bahkan melakukan akulturasi, sehingga lebih mudah untuk diterima masyarakat Nusantara. Faktor yang ketiga, ibadah yang dilakukan oleh atau ibadahnya, tata cara beragam bersembahyang dalam ajaran Islam itu lebih sederhana dan biayanya lebih murah, sehingga ini lebih menguntungkan bagi rakyat jelata, masyarakat umum ketika mereka melakukan persembahyangan tidak banyak mengeluarkan biaya atau tidak terkesan mahal. Jadi ketika agama baru ini masuk dan didakwahkan, mereka lebih tertarik karena tidak memberatkan dari segi ongkos dan juga menguras kantong. Faktor keempat, penampilan yang simpatik dari para pembawa ajaran Islam atau para pendakwah. Nah, para pendakwah ini tampil dengan wibawa yang baik, wibawa yang berkarisma, penampilannya simpatik, dan dengan kemampuan-kemampuan semacam itu, mereka ini jadi punya daya tarik tersendiri. Sehingga apa yang mereka sampaikan
ajaran-ajaran yang mereka kemudian sebarkan itu lebih cenderung dan lebih mudah diterima, sehingga masyarakat itu lebih cepat untuk menerima dan memeluk agama Islam. Alasan yang kelima, ini salah satu alasan yang penting juga, karena agama Islam itu tidak membeda-bedakan kalangan, alias tidak menerapkan dan tidak mengenal sistem kasta. Berbeda dengan agama Hindu yang kental dengan sistem kasta pada saat itu. Yang mana sistem kasta itu kan bersifat tertutup, kaku dan tidak fleksibel, dan punya batasan yang tegas tentang hak dan kewajiban orang-orang yang berada di kasta-kasta tertentu. Terutama yang lebih dirugikan adalah orang-orang di kasta Waisya, apalagi Sudra. Sehingga ketika datang ajaran baru dalam rupa agama Islam yang tidak mengenal pembagian atau membeda-bedakan sistem kasta semacam itu, ini menjadi daya tarik tersendiri, sehingga orang-orang, khususnya rakyat jelata, lebih condong untuk berbondong-bondong memeluk dan menganut agama Islam. Sebab kalau bisa dibilang ya, mencari keselamatan akhirat di agama Islam pada saat itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan agama Hindu. Kalau kita mau telusuri lebih dalam ya, sistem kasta itu kayak membatasi orang-orang yang menganut Hindu, khususnya kaum Waisya dan Sudra, untuk mencapai moksa, yakni tujuan akhir dari para penganut Hindu. Sehingga ketika mereka menerima ajaran Islam yang ternyata untuk mencapai kebahagiaan akhirat itu tidak sesusah itu, tidak sekaku itu, ya udah pindah aja deh, pindah agama aja deh kayak gitu. Nah, kalau simpelnya sih seperti itu ya bahasanya ya. Alasan yang kelima, kenapa ajaran Islam itu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia dan kemudian dianut secara luas, itu karena runtuhnya Majapahit sebagai tembok besar kekuasaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dengan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia, Nusantara ini, akhirnya ini seakan memberikan kemudahan bagi munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Nah, dengan munculnya kerajaan Islam, ini lebih gampang dong untuk menyebarkan agama Islam, sebab biasanya Indonesia itu pada masa itu tuh masih menganut sistem bahwa agama raja adalah agama rakyat. Sehingga ada kecenderungan kalau misalnya rajanya sudah menganut agama Islam, maka masyarakat atau rakyatnya juga akan melakukan hal yang sama sebagai bukti kepatuhan dan kecintaan terhadap raja dan kerajaan. Alasan yang ketujuh, ini adalah yang tadi sebenarnya udah kita bahas ya. Aturan dalam agama Islam tuh lebih bersifat fleksibel dan tidak memaksa, tidak banyak mengeluarkan biaya, dan juga gampang cara ibadahnya, sehingga tidak ribet gitu kalau dibandingkan dengan ajaran pra-Islam. Nah, ini kemudian semakin memancing daya tarik masyarakat Nusantara untuk menganut agama Islam ini. Dan terakhir, Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia karena adanya pengaruh ajaran tasawuf yang tadi kita sempat bahas itu. Karena dengan adanya ajaran tasawuf yang membuat ajaran agama Islam ini menjadi lebih fleksibel, menjadi lebih familiar karena berbaur dengan tradisi dan juga ajaran pra-Islam. Ini membuat orang-orang Indonesia atau Nusantara gak merasa syok ketika ada agama baru, yakni Islam, masuk dan kemudian diajarkan. Karena sebagian besar isinya ternyata adalah perpaduan dari apa yang sudah mereka lakukan selama ini, yang menjadi tradisi dan kebiasaan mereka. Jadilah 8 faktor ini menjadi alasan yang kuat kenapa agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan bahkan sampai hari ini kita menjadi negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Itu ya. Lanjut ya, semangat dulu ya. Kita kelarin dulu ini biar nanti kamu di saat-saat santai bisa dengerin pembahasan ini, bisa simak juga. Dan kali ini kita akan melihat ini adalah gambar peta penyebaran agama Islam di Kepulauan Nusantara. Nah, sebagaimana kita bahas di awal, ingat agama Islam yang datang ke Indonesia memang lahirnya di Arab, tetapi dibawa ke Indonesia itu bukan oleh orang Arab saja, bukan oleh pedagang Arab saja, tetapi juga dibawa oleh orang-orang dan pedagang Gujarat dari India, orang-orang Persia, dan juga orang-orang Mekah. Bahkan juga dipercaya orang-orang Cina yang sudah beragama Islam juga turut menyebarkan agama Islam di Indonesia. Awal mula itu adalah, kalau kamu lihat itu adalah Selat Malaka dekat dengan Sumatera. Itu adalah asal mula kontak perdagangan yang menyebarkan agama Islam bisa masuk ke Indonesia.
Dari sana muncul kemudian perkampungan-perkampungan di pesisir pantai Nusantara, terutama di awal-awal itu adalah di Aceh dan pesisir pantai Sumatera. Lalu muncul juga di Pantura, pantai utara Jawa, lalu juga di Kalimantan, lama-kelamaan menyebar sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan daerah-daerah lainnya. Nanti kita akan lihat ketika prosesnya tuh dari perdagangan muncul kampung-kampung Islam, lalu mulai muncul perkembangan penduduk Islam yang mulai banyak di daerah-daerah pesisir Nusantara. Lama-kelamaan karena udah punya akses politik dan didukung oleh faktor-faktor yang sudah kita bahas di awal tadi, muncullah beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang kemudian menjadi ibaratnya kekuatan politik yang semakin memudahkan penyebaran agama Islam di Indonesia. Nih, kalau kita lihat dalam slide berikutnya ya. Nah, di sini kita akan melihat dari peta persebaran itu di Pulau Sumatera kemudian muncul kerajaan Islam yang pertama yakni Perlak, disusul oleh Samudra Pasai, lalu nanti ada kerajaan Malaka, bahkan ada kerajaan Aceh yang nanti sangat besar, bahkan menjadi kerajaan terakhir yang bisa ditaklukkan oleh penjajah Belanda di tahun 1900 tuh ya. Kemudian ada juga kerajaan Delhi dan Siak. Kemudian di Jawa sebagai basis dari penyebaran agama Islam di Indonesia, muncul beberapa kerajaan semacam Demak, Pajang, Banten, Mataram Islam, dan Cirebon. Nanti yang paling besar ini salah satunya adalah kerajaan Mataram Islam. Di Kalimantan ada juga kerajaan Banjar dan Kutai Kertanegara. Di Sulawesi ada kerajaan Gorontalo, salah satu yang cukup besar juga, dengan tokohnya yakni Sultan Hasanuddin. Lalu ada juga kerajaan Bone yang nanti berseteru dengan kerajaan Gorontalo karena diadu domba oleh penjajah Belanda yakni VOC. Nah, di Nusa Tenggara kita juga mengenal beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Lombok, Bima, dan Selarapang atau di Lombok. Kemudian ada juga di Maluku, kita mengenal dua kerajaan besar yang bercorak Islam, yakni Ternate dan Tidore. Jadi dari gambar peta ini barusan, kalau kita lihat persebarannya dari Selat Malaka menuju Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Lalu nanti muncul perkampungan-perkampungan Islam, lama-kelamaan punya kekuatan politik dan akhirnya menjelma menjadi kerajaan-kerajaan yang tersebar seperti pada gambar di slide ini. Tapi kita tidak akan bahas tentang kerajaan-kerajaannya secara garis besar ya, karena ini punya bagiannya tersendiri. Dan untuk anak-anak SMK memang kurikulumnya tidak mengharuskan untuk membahas kerajaan-kerajaan ini, karena kurikulum di SMK tuh lebih ini ya, lebih compact gitu. Tidak seluas kurikulum anak-anak atau kalian yang belajar sejarah di SMA. Nah, segitu ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami dan kita akan lanjut pada pembahasan yang terakhir. Semoga masih semangat ya. Ini adalah pembahasan yang terakhir tentang pengaruh agama dan kebudayaan Islam bagi masyarakat Indonesia. Pembahasan ini ya mirip-mirip lah pada saat kita membahas tentang masuknya agama Hindu-Buddha lalu memberikan pengaruhnya bagi masyarakat Indonesia. Maka hal yang sama juga terjadi ketika agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia, diterima dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Kita akan melihat apa saja pengaruh yang diberikan, dampak yang diberikan dari masuknya agama dan kebudayaan Islam ini. Supaya lebih mudah mencerna dan mencermati apa saja pengaruh itu, kita akan bagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang aksara atau tulisan. Maka kita akan mengenal jenis tulisan Arab dan juga kesenian kaligrafi. Sampai hari ini tulisan Arab menjadi tulisan yang lumrah ditemukan di Indonesia khususnya bagi penganut Islam. Karena Al-Quran sendiri itu ditulis dengan menggunakan tulisan Arab. Dalam bidang agama tentu saja kita mengenal agama baru. Setelah sebelumnya kita mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, totemisme, dan kemudian kita menganut agama Hindu dan Buddha, maka masuknya Islam memberikan kita atau mengenalkan kita terhadap agama yang baru yang kelak menjadi agama mayoritas di Indonesia, yakni agama Islam. Kemudian dalam bidang politik, sistem pemerintahan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha kemudian lambat laun berganti menjadi sistem pemerintahan dan kerajaan yang bercorak Islam. Rajanya sekarang bergelar sultan atau sunan seperti halnya para wali dan menerapkan gelar-gelar kebangsawanan seperti raja-raja Islam. Kemudian sistem dan juga aliran pemerintahannya juga lebih condong kepada hukum-hukum dan juga sistem pemerintahan Islam.
tetapi tidak serta-merta meninggalkan warisan corak pemerintahan politik dari zaman Hindu-Buddha, tapi lebih tepatnya dipadu-padankan, diakulturasi. Mengingat masyarakat Indonesia juga punya yang namanya local genius, nggak langsung nerima aja, tetapi mencerna, memfilter, dan kemudian mempadu-padankan, meleburkannya menjadi satu kesatuan yang baru, yang lebih utuh dan lebih bermanfaat. Nanti banyak nih hal-halnya nih, contoh kayak rajanya kalau meninggal di Hindu Buddha kan dicandikan tuh, dikremasi, dicandikan abunya dicandikan. Nah kalau di Islam itu nggak seperti itu, rajanya itu meninggal ya dimakamkan secara Islam menggunakan batu nisan dan sejenisnya. Jadi kita bisa lihat adanya semacam tradisi dan kebijakan yang berbeda ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara sudah bercorak Islam. Dalam bidang pendidikan, kalau di agama Hindu-Buddha kita mengenal adanya ashram, kemudian pasraman, wihara, dan sejenisnya. Di masa masuknya agama Islam, kita mengenal pendidikan itu dikembangkan lewat pesantren-pesantren sebagaimana yang sudah kita bahas di awal. Nggak cuma sebagai media pendidikan tentang penanaman ajaran Islam, tetapi juga penanaman tentang pengetahuan umum yang berlaku atau penting bagi kehidupan sehari-hari. Itu sampai hari ini pesantren-pesantren itu masih eksis dengan sangat baik dan menjadi ibaratnya fondasi pendidikan Islam sejak usia dini. Lalu dalam bidang sosial, banyak sekali hal-hal yang kita temukan sebagai pengaruh dari agama dan kebudayaan Islam. Misalnya mulai lunturnya sistem kasta di beberapa daerah, bahkan berbagai daerah di Indonesia, karena tidak lagi menggunakan aturan kasta, sebab agama Islam tidak mengenal konsep semacam itu. Kemudian dalam bidang kehidupan sehari-hari kita mulai melihat dan menemukan banyak orang-orang yang berganti nama menjadi nama-nama yang berbau Islam dan berbau Arab, seperti Muhammad, Abdullah, Ali, Hasan, Hamzah, dan masih banyak lagi. Kemudian banyak juga digunakan kosakata bahasa Arab, dan bahasa Arab juga sering digunakan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari selain bahasa Melayu yang sudah ada maupun bahasa daerah yang ada di masing-masing daerah. Itu. Kemudian ya interaksi sosialnya juga tidak kurang tidak lebih menerapkan interaksi-interaksi ala-ala Islam lah. Masyarakat-masyarakat Arab dan sejenisnya atau masyarakat Persia, masyarakat Gujarat yang datang itu mereka juga menularkan bagaimana kehidupan sosial mereka dan kemudian itu bisa juga dianut oleh orang-orang Nusantara Indonesia. Lanjut, pengaruh berikutnya kita bisa lihat dalam bidang kebudayaan itu banyak sekali. Ada seni tulis dan sastra, mulai muncul kitab-kitab babat lontar tentang isinya itu tentang ajaran-ajaran agama Islam, dan juga genre penulisannya itu ya bercorak Islam. Misalnya ada yang namanya kitab suluk, kitab khususnya ajaran tasawuf. Kemudian ada semacam kalau nggak salah itu namanya ya hikayat yang sejenis itu banyak penulisannya, karya-karya sastra yang beraliran Islam. Lalu dalam bidang ekonomi dan perdagangan dikenal juga yang namanya ekonomi berdasarkan pada syariat Islam, yang mana ekonomi itu juga didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam. Lalu ada juga seni arsitektur atau bangunan yang bercorak Islam, tetapi tidak serta-merta menghilangkan tradisi sebelumnya. Kita melihat contohnya ada bangunan masjid, kemudian penggunaan makam, batu nisan, dan sejenisnya. Tetapi yang unik adalah nanti kita temui beberapa bangunan-bangunan masjid dan juga makam-makam itu nanti dipadu-padankan atau merupakan hasil akulturasi antara arsitektur zaman Islam dan pra-Islam. Lalu dalam bidang seni suara itu banyak juga kita temui kebudayaan baru yang berkembang di Indonesia. Contohnya nih kayak tembang-tembang atau nyanyi-nyanyian yang bercorak Islami atau bercorak Arabiah seperti itu. Hal yang sama juga berlaku dalam seni tari dan juga seni gerak. Lalu secara khusus dalam sistem kalender kita mengenal yang namanya kalender Islam. Ini secara khusus yang dikembangkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram, yang mana beliau menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah sekarang. Jadi kalau misalnya agama Hindu Buddha punya yang namanya kalender Saka,
maka agama Islam mengembangkan yang namanya kalender tahun Hijriah. Yang tidak bisa kita lepaskan lagi adalah pengaruh dalam bidang seni berpakaian dan lain-lain yang menjadi hal lumrah. Dengan masuknya agama Islam dan kebudayaannya di Indonesia kemudian dianut, maka kita akan melihat adanya perubahan corak atau gaya berpakaian yang dimiliki oleh orang-orang Nusantara. Dan ini menjadi hal yang lumrah. Kita menemukan orang-orang menggunakan kopiah, sarung, kemudian sajadah, jilbab, mukena, dan masih banyak lagi. Itu adalah bagian dari pengaruh yang diberikan oleh masuknya agama Islam di daerah Kepulauan Nusantara. Ini beberapa gambar yang bisa menunjukkan itu. Tuh, ada busana Islam, kemudian ada seni kaligrafi, kemudian ada juga tuh beberapa masjid yang punya pola unik. Misalnya Masjid Agung Banten yang bangunannya itu mirip Meru gitu, seni tumpang-tumpang gitu, ala-ala bangunan Hindu. Kemudian ada juga Masjid Menara Kudus yang menara azannya itu seperti balai kulkul dan bangunannya juga bercorak khas sekali Hindu-Budanya, semacam bangunan-bangunan Jawa kuno dan Bali. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa agama Islam itu disebarkan dengan cara damai, tidak melalui paksaan, dan cenderung menggunakan akulturasi kebudayaan, artinya memadukan antara dua kebudayaan yang berbeda untuk menjadi sebuah kebudayaan baru yang hidup secara berdampingan dan harmonis. Nah, pelajaran penting yang bisa kita petik itu adalah kalau dulu agama-agama yang masuk dari luar Kepulauan Nusantara masuk ke Indonesia bisa masuk secara harmonis dan kemudian diterima dengan harmonis, kenapa sekarang kita yang saling berbeda agama dan keyakinan justru banyak yang saling bertengkar dan kemudian bertentangan ya? Nah, barangkali kita bisa belajar dari sejarah supaya hal-hal semacam itu tidak menjadi noda dalam balutan persatuan dan kesatuan kita. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika cuma menjadi slogan semata. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang topik keempat, yakni teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Selanjutnya, Pak Ruben berharap kamu bisa memahami apa yang sudah kita bahas. Lebih kurangnya mohon dimaklumi, pasti ada kekurangannya juga. Kalau misalnya kepanjangan, mohon dimaklumi juga karena kita mencoba untuk memberikan pembahasan yang lebih utuh sehingga kamu bisa memahaminya secara lebih lengkap. Lalu selanjutnya, kalau misalnya ada hal-hal yang belum kamu pahami dengan jelas, silahkan sampaikan di kolom komentar. Hubungi juga Pak Ruben secara pribadi, kita bisa bahas dan diskusikan lebih lanjut. Dan tetap eksplorasi mandiri untuk menambah wawasan kamu secara otodidak. Selebihnya terima kasih sudah menyimak segala sesuatu yang kita bahas pada topik kali ini. Dan tetap semangat untuk belajar. Semoga sekali lagi informasi ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang keliru yang tadi Pak Ruben sampaikan, mari kita bahas bersama-sama dan kita luruskan bersama-sama. Karena kita adalah sama-sama seorang pembelajar sejarah. Dan untuk itu, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi dalam konten video pembelajaran dari Pelajari Sejarah berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.